Baik, Pak. Pak Adriansah, Ya, Bu. kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Untuk sesi ini kita ada 3 hal yang ingin kami uji dari mahasiswa PPG. Yang pertama adalah tentang implementasi atau pelaksanaan mengajar yang Bapak sudah buat, yang Bapak kumpulkan, begitu kan, yang tertuang dalam beberapa cuplikan. Jadi Bapak melaksanakan cuplikan atau simulasi mengajar sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan, begitu kan ya. Yang kedua adalah terkait dengan PTK-nya Bapak. Yang Oh, ketiga yes. adalah BTHQ-nya, gitu ya, Ya, Pak. Nah, siap, yang siap, Bu. pertama saya mulai Pak untuk pertanyaan pertama. Eh, Bapak silakan mensimulasikan bagaimana Bapak untuk bisa menarik perhatian anak, untuk bisa memotivasi anak, memberi pertanyaan pemantik serta memberikan diagnostik assessment kepada siswa di kelas Bapak. Boleh menampilkan PPT atau menampilkan media yang sudah Bapak buat sebelumnya. Silakan Pak. Oh, boleh menampilkan PTT-nya, Bu? Ya, Pak, boleh. Berarti kita seperti mengajar di kelas gitu, Bu, ya? Iya, betul Pak. Silakan. Oke, Bu, udah terlihat, Bu? Sudah Pak. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Insya Allah, Alhamdulillah. Baik ya. Baik, anak-anak semuanya, silakan sebelum kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita untuk mencek kehadiran peserta didik. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh ya, oh ya siap. Oh, kenapa dia tidak hadir, nak? Oh, dia sakit ya. Oke. Mungkin Maizena tidak hadir ya. Oke, oke, siap. Baik, karena cuma satu orang yang tidak hadir, selanjutnya silakan kepada anak-anak Bapak semuanya untuk melihat di bawah mejanya dan di dalam lacinya apakah ada sampah atau tidak. Ya. Silakan dilihat. Oke, baik-baik, sudah dilihat semuanya. Silakan yang ada sampah silakan dibuang. Bagaimana anak-anak semuanya? Kira-kira sudah mulai siap untuk belajar? Oke, siap ya. Namun sebelum itu sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan ketua kelas yang bernama Zen untuk memimpin temannya untuk berdoa. Oke, terima kasih pada ketua. Semoga dengan doa tersebut kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pembelajaran. Baik, sesudah itu marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Lagu Indonesia Raya ini adalah sebagai agar peserta didik atau siswa timbul rasa nasionalisme terhadap Indonesia. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita yaitu yaitu profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia serta berkedepanan, beradab dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya sesudah itu Bapak akan memberikan sebuah penjelasan tentang tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Yaitu tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi, peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum, serta dapat menjelaskan, peserta didik dapat membuat paparan tentang hukum halal dan haram, dapat menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Baik, selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan sebuah asesmen diagnostik
tentang pemahaman pembelajaran kita ini. Oke, silakan anak Bapak semuanya untuk mengerjakannya. Baik, terima kasih. Anak-anak Bapak semuanya, untuk kita memasuki dalam pembelajaran ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian yaitu hukum halal dan haram. Halal adalah yang dibolehkan oleh syariat, ya, yang dibolehkan syariat. Halal itu bukan berupa tindakan dan benda. Tindakan seperti apa? Tindakan yaitu perbuatan memberi, bersedekah itu adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat. Sedangkan makanan yang diperbolehkan yaitu makanan ayam yang disembelih dengan baca bismillah, dan minum air putih, dan itu adalah minuman yang halal. Yang haram yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam agama. Itu adalah berupa haram itu adalah berupa tindakan. Tindakan seperti apa tindakannya? Yaitu memukul orang, membuli orang, itu tidak boleh dilarang dalam agama. Sedangkan barangnya atau makanannya yang haram yaitu bangkai, darah, dan minuman yang memabukkan dan lain-lainnya. Baik, itu adalah penjelasan tentang hukum dan halal dan haram. Namun dalam sebelum itu, bahwa kemarin kita belajar tentang Yesus sifat terpuji. Sekarang kita masuk kepada halal dan haram. Silakan anak-anak Ustaz semuanya, anak-anak Bapak semuanya untuk mendengarkan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena sudah melihat videonya. Mungkin anak-anak Bapak sudah tahu, ya. Namun dalam hal itu kita kerjakan soal ini terlebih dahulu, ya. Namun sebelum itu ada pemahaman dalam bermakna, yaitu pemahaman dalam memakna ini adalah mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang, tetapi juga memahami prinsip-prinsip di dalam balik keputusan tersebut, bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam situasi nyata, dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sedangkan pertanyaan pematiknya, anak-anak Ustaz semua, anak-anak Bapak semuanya, yaitu apa yang membedakan antara makanan halal dan haram dalam Islam. Hal ini menyebabkan hukum halal atau haramnya dalam syariat. Ya. Baik, silakan anak-anak Bapak semuanya mengerjakan soal ini. Baik Pak Ardiansah, Ya, sudah Bu. terlihat oleh saya yang Bapak tuangkan dalam pembelajaran. Pak, sekarang saya tanya Bapak menggunakan metode apa Pak, atau pendekatan apa, atau model apa Pak? Saya menggunakan model PBL, Bu. Problem based learning. Oke. Problem based learning Bapak tuangkan dalam pembelajaran Bapak ataupun langkah-langkah yang Bapak rancang seperti apa Pak? Karakteristiknya ataupun seperti apa sih yang Bapak inginkan dari PBL Bapak itu di kelas? Silakan. Dalam PBL, Bu, itu peserta adalah siswa sebagai pemecah masalah. Berarti di sini guru menyuruh kepada peserta masalah-masalah dituntaskan masalah-masalah tentang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, sehingga mereka membentuk beberapa kelompok dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan siswa memecahkan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang telah difasilitasi oleh guru. Nah, gitu, Bu. Dan setelah mereka berdiskusi, maka salah seorang dari peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusinya tersebut. Oke. Setelah mempresentasikan, disitulah makanya PBL ini agar peserta didik atau siswa bisa berpikir secara kreatif dan kritis dalam memecahkan Saya masalah. meneruskan jawaban Bapak. Berarti kalau menurut Bapak berpikir kritisnya, berpikir kreatifnya bisa diukur gitu kan Pak ya? Termasuk dengan berpikir reflektif, lalu satu lagi adalah decision making-nya gitu kan ya Pak ya?
Nah, Bapak simulasikan bagaimana Bapak mengajak mereka untuk ke situ, misalnya untuk berpikir kritis. Apa yang akan Bapak sampaikan ke anak-anak? Silakan disimulasikan, Pak. Simulasikan dari segi pembelajaran Iya, tadi. di pembelajaran itu misalnya pada materi itu bagaimana Bapak ngajak mereka untuk berpikir kritis? Kan berpikir kritis Oh iya, aspeknya Ber- banyak tuh. Nah, berpikir reflektif juga ada. Bapak ambil contoh satu saja. Silakan, Pak. eh, itu dengan peserta didik Bu ya, dengan peserta didik Bu itu ya. Iya, Pak. Iya. Ya. Baik anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita silakan diskusikan pertanyaan ini. Bagaimanakah ketika kita berada di sebuah restoran, ya, restoran? Apakah kita bisa memastikan makanan yang kita makan ini halal atau haramnya? Halal atau haramnya? Apakah yang kita harus lakukan dan apa yang kita tindakan gitu? Nah itu Bu, misalnya. Oke, baik, Pak. Lalu untuk reflektifnya bagaimana, Pak? Refleksinya Reflektif, ya, oke. refleksinya adalah apa namanya itu Bu? Bahwa segala sesuatu itu yang kita makan harus jelas kehalalannya karena seluruh makanan yang kita makan itu belum tentu halal haramnya. Maka kita harus bertanya kepada restoran apakah ini dengan memotong ayam dengan baca bismillah karena saya adalah orang Islam agar tidak terjadinya keraguan dalam memakan makanan ini. Nah, itu perlu ditanyakan seperti itu dan perlu diperhatikan dari segi asalnya. Asalnya misalnya kita dikasih makanan sama orang nih. Ini kita harus tahu. Kita mengetahui bahwa makanan ini halal disebabkan karena sikap teman kita. Tapi kalau dari orang-orang yang bersikap yang seperti preman dan itu kita ragu apakah dia makanan mencuri atau diperoleh dari hal-hal yang diperoleh dari barang-barang yang tidak jelas atau dihasilkan uangnya dari menjual minum-minuman yang lainnya sehingga diberikan kepada kita. Kita harus melihat orang yang memberi makanan itu dari segi sikapnya, penampilannya dan lain-lainnya. Itu bisa refreshingnya, Bu. Baik, Pak. Bagaimana kaitannya dengan HOTS, Pak, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, Pak? Bapak bisa berikan contoh dari materi yang Bapak ajarkan, bagaimana cara Bapak memfasilitasi anak atau siswa untuk berpikir tingkat tinggi, misalnya tahapan C4 atau analisis seperti apa, evaluasi seperti apa, grade seperti apa. Silakan, Pak. Kalau evaluasi biasanya dengan memberikan soal-soal latihan terhadap anak, itu berupa objektif dan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan analisis yaitu memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang kehidupan sehari-harinya atau yang mereka lihat dari pengalaman-pengalamannya. Itu Bu. Ya itu. Kalau untuk analisisnya, Pak? Analisisnya biasanya kalau masalah analisis mereka kita apa namanya menyangkut pautkan dengan lingkungannya gitu, dengan lingkungannya sehingga anak-anak pun diberi sebuah apa namanya tugas untuk menganalisis dari pengalaman-pengalaman dari mereka gitu. Kalau grade-nya, Pak? Iya Bu. Kalau C6-nya grade? Jelas apa Bu? Kalau C6-nya grade untuk tahap HOTS di C6?
C6. Yap. Kalau C6-nya, Create itu kan mengkreasi atau menciptakan ya Pak ya. oh ya mencipta Aku ya. anak diminta ngapain sih? Em, dari segi pembelajaran tadi Bu ya, pembelajaran Iya hal-hal Pak, haramnya tadi Bu simulasi ya. ke anak. Oh simulasi ke anak gitu Bu ya. Biasanya anak diberikan sebuah tugas yaitu berupa proyek. Ya. Proyek. Dalam proyek ini nantinya anak untuk mengadakan penelitian di lapangan. Ketika mengadakan penelitian di lapangan, maka akan disimpulkan dan akan terbentuknya sebuah, contohnya seperti ini Bu, masalah zakat misalnya. Kalau kita kan dalam pembelajaran tentang zakat kan itu biasanya susah menghitung berapa hisabnya dan berapa yang zakat yang akan dikeluarkan. Maka peserta didik membuat sebuah aplikasi tentang takaran-takaran zakat tersebut gitu Bu. Nah, itu Bu. Oke, baik Pak. Saya boleh menyarankan Pak, misalnya begini. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, ya kan? Bapak bisa dengar suara saya. Yang Bapak tampilkan videonya. Kemudian tahap analisisnya, misalnya anak bisa diminta menganalisis informasi apa yang dia peroleh dari video itu, kan Pak. Kemudian dia bisa mengaitkan atau bisa mencari lagi data tambahan dari sepengalaman dia yang dia temukan di sekitarnya dia. Baru create-nya boleh jadi mereka disuruh membuat sebuah video tentang materi itu atau membuat semacam karangan singkat terkait dengan data yang sudah mereka peroleh gitu, Pak. Gitu ya, Pak Ardiansah? Ya, ya Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Pak, Bapak pakai medianya apa saja, Pak, biasanya selama ini, Pak? Biasanya saya pakai media yaitu Infocus. Hmm, Setelah itu kalau mengerjakan soal-soal biasanya mengirim berupa Google Drive, oke. Google Drive dan kuis gitu. Kuisis ya, Pak, ya. Ya, kuisis. Aplikasi digital apa lagi yang Bapak sering gunakan, Pak? Eh, apa yang mungkin itu saja Bu yang bisa saya pakai dalam apa? Oke, baik. Kalau referensi dan bahan ajar, Pak, bagaimana, Pak? Bapak gunakan apa aja? Referensi itu dari buku-buku Bu. Buku-buku yang menyangkut tentang materi yang diajarkan. Hmm. Setelah itu dari sebuah aplikasi, Hmm. aplikasi yaitu aplikasi Hijrah. Oh, Aplikasi Hijrah, di situ banyak materi-materi dan dalil-dalil yang menyangkut tentang masalah materi. Dan oke. pun sedikit ya, sedikit nggak terlalu fokus kepada di web, namun lebih terfokus kepada aplikasi dan buku-buku referensi. Oke, baik. Pak, sekarang Bapak simulasikan dong, Pak. Salah satu contoh Bapak mengajarkan kepada anak-anak atau menjelaskan kepada anak-anak terkait dengan contoh moderasi beragama. Silakan, Pak. Oh ya, baik anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita pembelajaran yaitu moderasi beragama. Ini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira apa tindakan atau sikap kita apabila kita bertemu dengan berbeda agama? Dan bagaimana kalau yang berbeda agama itu memberikan kita sesuatu kepada kita? Nah, silakan nanti dijawab, dipresentasikan. Nah, di situ nanti siswa akan mengumumkakan dari jawaban-jawaban masing-masing kelompok. Gitu. Nah, silakan nanti kelompok A dan kelompok B apa yang kita lakukan dalam beragama dalam toleransi apabila kita bertemu. Oke, silakan kepada kelompok A untuk mengumumkakan. Oh bagus, berarti toleransi dalam apabila kita bertemu dengan orang yang berbeda agama, yaitu dengan cara menyapa atau senyum gitu. Karena bukan Islam saja, bukan sesama Muslim saja kita senyum, namun berbeda agama pun kita senyum.
gitu ya. Dan pun kalau bagaimana kalau misalnya orang Kristen itu orang berbeda agama mengajak kepada kita untuk pergi ke tempat ibadahnya. Oke, kalau ada yang mengajak kita untuk pergi beribadah ke tempat ibadahnya, kalau ada kita karena toleransi itu cuman sebatas toleransi dari sosial, bukan toleransi dari akidah. Nah, dan pun kita dalam beragama tidak boleh terlalu fanatik terhadap agama. Dan begitu juga kita tidak boleh saling mencurigakan walaupun kita berbeda agama. Nah, itu adalah merupakan sikap moderasi dalam beragama yang tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu fanatik terhadap agama, dan tidak terlalu memandang-mandikan atau membeda-bedakan walaupun kita berbeda agama. Mungkin itu saja tentang moderasi dalam beragama. Ya, Bu? Oke, baik Pak. Oke, saya share sebentar ya Pak ya. Ayam. Share screen. Bentar. Pak, boleh saya dibantu baca untuk ayat ke-8 Pak? Ini surat Maryam Pak. Silakan Pak. Oh ya. Ini bisa diperbesar, Bu. Oke, kurang jelas ya. Sudah Pak, kelihatan? Ayat 8-nya, Bu ya. Ya, ke-8. Oke. Oke. Itu. Dibaca, Bu ya. Iya Pak. Iya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغت من الكبر عتيا. Sadaqallahul azim. Baik Pak. Terima kasih. Pak, bawa spidol kan Pak? Ada, Bu? Sama kertas. Silakan Bapak tulis ayat ke-13 ya Pak. Oh, 13, Bu ya. Ya. Sering kurang. Hah? Ya, oke. Makasih ya, Lis. Kamu lama banget, Lis. Habis ini apa, Lis? Sudah, Bu?
Susah, Be. Susah. Ah, susah juga kan juga. Oke Pak, baik Pak, kelihatan Pak. Ya, Bu ya. Oke. Pak, judul PTK Bapak apa Pak? Judul PTK saya, sebentar Bu. Kita lihat dulu, Bu. Ya. Itu PTK saya Bu, penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, materi hukum halal dan haram, kelas 6 SDIT Nurul Ikhlas Kota Padang. Sorry Pak, ulangi Pak, peningkatan apa Pak? Sebentar Bu, ada pengumuman di sekolah. Penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, materi hukum halal dan haram kelas 6 SDT Nurul Ikhlas Kota Padang. Oke, baik Pak. Itu masalahnya berarti sudah dari siswa Bapak sendiri ya Pak ya? Ya, betul Bu. Oke, baik Pak. Saya kira itu Pak, silakan di rekodnya Pak. Oh ya, di stop apanya Bu ya? Recordnya, record.